Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Futuhuddin, anggota KKN Universitas Islam An-Nur Lampung, sedang melaksanakan KKN bersama Pamong Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Futuhuddin, mahasiswa Universitas An-Nur Lampung, sedang melakukan KKN di desa. Jenenge Muhammad kuwi sapa bahane? Jenenge sinten? Abdul Sungini Muhammad iki ora disusui mboke. Sing nyusui sinten? Jal Aqidatul Awal. Sinten namanya? Sing nyusui Nabi Muhammad. Boten ibuke, boten Siti Aminah, boten. Mariatul Siti Alimatus Saki. Niku wong sinten? Terus kok dhek jadi kan orang tonggo walau kafiran senajan tandanya itu kafir terus setengah saking maksiat awak terus tunggal wani maring yang sekali nah itu dari alati saat tidak dia saat mulia dia kok wani kalau saat orang mungkin berbakar ini termasuk maksiat awak. Kenapa kalian buat video minajah lalu suka dengan perang? Artinya yang ini begitu. Zaman yang Nabi yang perang itu sudah tegas siap mati saat itu. Sehingga berikut waktu atau roh ini betul sangat ada. Jadi masalah lagi. Aslinya orang-orang sepele kan. Oh orang wates, orang sapi itu orang warisan kadang-kadang tidak perlu betul sangat dan ini termasuk maksiat apa? Sudah lama wani. belum. Melalui apa? Perdagangan yang mempunyai siasat untuk agar Indonesia bisa dikasih agama Islam. Di sini sejarah Islam di Indonesia. Proses masuknya dan menyebarnya Islam secara langsung secara damai. Dikenal dengan cara bijaksana, lembut, tanpa paksaan, melalui hubungan komunikasi kerjasama perjalanan dan berikut. Masuknya Islam di Indonesia, penyebaran agama Islam di Nusantara. Melalui apa? Islam masuk. Siapa yang membawa agama Islam di Indonesia? Wali 9, Wali Songo. 1 Sunan Gresik. Terus 2 Sunan Ampel. 3 Sunan Bonang. 4 Sunan Derajat. 5 Sunan Kudus. 6 Sunan Giri. 7 Sunan Kalijaga. Jadi Islam masuk di Indonesia itu melalui komunikasi, perdagangan, perkawinan, dan lain sebagainya. Nah, cara masuknya bagaimana? 1 dengan budaya Jawa agar tidak menyinggung perasaan orang Jawa. Sunan
tadi itu membuat gambar seperti tayub, kotak, supaya tidak menyinggung warga setempat. Tiga dengan satu dengan musik, dua dengan kegiatan tradisional, tiga lewat pemerintahan dengan saya tanya, ayo perhatikan, 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 perhatikan. Ngapres tela. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Allah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dengan sakit iri akan wong iku kelawan Allah. Siji, dibiko wong sing nglakoni wong sing golek iki. Sedangkan iki kata-kata yang sing golek iki. Lan wong sing ngamalaken ilmu ana ing rino lan aku jenengan kerja iki. Aku kok gak iso ngomong iki. Karena kami melakukan ini. Wah, aku kok gak iso istiqomah kok harus untuk menghubungi kami Nabi kan ada ini kalau berdoa astagfirullah. Walau sudah mengatakan kata-kata Subhanahu wa ta'ala
ووالدنا ما حكمنا ووفقنا وتعالى في والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد السادات وعلى آله وصحبه أولي المفاخر والكرامات أما بعد حضرة المكرمين para bapak ibu dan saudara mimpi datang kepada istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala jumlahilan ika nasib tulungan kaya akan mau jadi kuat ala ulama ina nasib ulama ayu jalisna Allah yentro jagungan sapa ulama masa ing sopi ini kelawan terus dapat wong manungsa kok sering kumpul kalih ulama insyaallah itu persatuane umat Islam saged lah. Lah oleh itu kok bakas ilmu bakas apa sak itu bakas permasalahan umat. Nah, begitu diterangkan bahwa jumlah itu bertaat ala ulama ayu jalsu an-nasa itu. Itu seperti dari kuat ulama berjumlah itu dari kuat kelawan kumpul oleh masyarakat. Lalu membahas soal itu. Wayu hati sulan beritaate sopo ulama bukan manusia ini kelawan ilmu. Nah, dibahas itu ilmu. Makanya di dalam kitab Nasyahul Ibad Basis tiang itu sakit didelok sopo walaupun. Nah, sopo wong sing sering ulama di bakal tambah ilmu, tambah alim, tambah petunjuk saat itu. Sopo wong sing kumpul karo bocah cilik sifatnya koyo bocah cilik. Nah, ini diterangkan dari kitab Nasyahul Ibad. Sopo wong sing kumpul karo aparat atau penguasa itu mungkin jadi akan atas akhir saat itu. Waya usulan nganyarakan sopo ulama mungkin ilmu. Nah, terus membahas beberapa ilmu, fakta ilmu. Nah, kemudian akan masyarakat ilmu kemaslahatan umat bahwa saat itu. Waya usulan ngomong talasul alimi opo pendidikannya wong alim. Ma'ahum serta manusia fi bayanil amri ing dalem nerangake perkara. Alladzika jauh kang sapa manusia ila maring alim bin ahli saking arah perintah. Nah, jadi ulama itu terkenal duwe sifat keakuan. Wah, ini terkaji. Ini seorang tokoh. Nah, itu kedah dihilangi. Nah, ini saged menyatukan umat. Jadi setiap sing asing beda itu boten berbeda. Misluma itu umpamane mobile. Ida jauh nalikane tatkala kita sapa manusia li aktivitas krono aktivitas. Yang kudu mongko ono kalam dua komunikasi alim ma'atum serta manusia. Ima itu nerangake mobile. Ya ta'ala yang hubungan apa mah dihukum bisa melawan hak-hak wong. Terus yang seperti itu adalah kumpul masalah kemudian ini itu justru masih ada kemudian berbakas akikah. Kan kemarin itu betul sangat lama yang kan dari ulama. Dan itu dia caranya hak orang itu di hak orang itu dipun. Ini dibahas oleh kita. Binas sobat sampai mas kawin. Nah, kemudian mas kawin. Aku biro anggota udah mau itu saat ini mau dibahas lagi. Nah, baru bocah itu corona langsung dilakukan. Itu mana kita? Mana saya juta, tapi mungkin atau saya juta itu bukan tipe yang sesuai. Jadi modal karena dia. Sebab berapa uang mas kawin itu berkah, enten berkah. Warna faktoran nafkah, warna asal bilang marmulin bil ma'rufi kelawan perkara kan bagus. Amalin nafkah wajib, nafkah bodil, nafkah hati. Penerapannya diterangkan wa asiru guna bil ma'ruf. Umurono wedok iki kelawan kesalahan. Wa kana mubaraknya jadi kan mampu apa mah? Hanya bahwa iki gonluma ini. Sebenarnya kalau terus apa sih kalau sih masyarakat. Nah, ini kalau daerah ini pasti kita daerah orang lama itu pasti ya sama budi. Sekiranya menurut agama sah, betul sah, politik yang benci. Wabis kemarin padanya kabar, kita jalan kali teko. Sopo manusia aktif baik, krono angkat adol, bagi kita di belakang
lahir baikahum tinggal antara manusia tidak tinggal nomor akun kita. Aku boleh contoh caranya iki piye to? Tak wong akeh nikah iki kan bisa sakderenge kamu iku nekokno sik, duduk lawan sik. Oh bariku kok terus nglebuni nonton akeh dintene. Bariku kok terus otot kok sik duduk layak. Modalku sakit dulu, tapi ini sangat seperti itu. Oh ya, untuk kalau kubu apa ketika alim, mahum serta manusia, bisa jadi itu dalam kira-kira seksi. Modalku jadi contohnya yang ikan itu kayak seksi itu. Sebabnya apa ini mau diterapkan buat kitab fikih. Waktu sohiran dalam sahih, buyuti pura-pura agar kafasidihan, lalu saya buyuk, warna bihalan sebagainya mengkono-mengkono buyuk. Sebabnya apa? Tidak nak mengerti aturan itu bahaya. Coba nimbang, yang nimbang nak aku apa di rumah ini, nak nimbang aku yang senang di rumah. Padahal ini kita ada bilang, tinggal poin saya. Kalau sudah bilang saya min ulama dulu misalnya ulama ada aku, kalau ulama ada terus berarti tidak ada benar ulama itu macam-macam ulama itu macam-macam ulama itu ulama akhirat itu sih betul. Jadi makanya dari ulama alamatnya kelompok biro-biro utawi tetap keren kalau tanda ulama itu biro-biro tetap biasanya
Lima sakit udara, biar ini dalam tangan itu. Terus ada yang terus paling juga. Yang di sini juga itu kok boleh ada itu. Terus sudah berasa sendiri. Tapi kalau sahok tidak. Dan juga tidak mengatakan tambah putar aku tidak ada. Walaupun bola itu, walaupun bola. Terus juga tidak itu mengatakan 4 perkara yang sadar akan derajatnya seseorang. Walaupun bola itu, walaupun bola amal. Senajan yang itu dia lebih sedikit, namanya sedikit. Nomor itu setunggal sahok. Nomor kali bijaksana. Tapi nak ibadah itu kan menjadi apa? Ibadah itu tapi nak sahok angel, kok suke kok siko itu jangan angel. Kata-kata yang suke itu betul. Nasihatkan nasihati, liibadillah ma'rif, orang kamu tahu. Terus ulama itu ulama sing berhati, seperti kalau Allah, sing dermawan, sing sering nasihati mari ibadah. Penting ketika orang ada kesukaan pintar, kesukaan apa yang ini, itu berkah. Fa'inah Minhatun Mudarrisun guru pengajar, Muhandisun insinyur, insinyur itu terancam. Terus Farakun petani, Wadofun pegawai, Sultiun polisi, penegak hukum. Terus Sahikun supir, Koyatun penjahit. Nah nanti untuk dihafal. Al-Ismu lil-Fiddi, Al-Ilmu untuk dihafal. Halaman 2 bab 1. Halaman 2 bab 1. Ya coba, nanti untuk dihafal. Minhatun harisun penjaga, Banatun tukang batu, Hadatun tukang besi. Sama, intinya hampir sama. Gitu ya. Untuk bahasa Arab gampang ini. Penting agar napalke mufradat. Ana tolibatun ismi. Oh, berarti nak tolibatun iki ana kae iki berarti bocah beda. Saya seorang putri ismi Nabila. Ahmad Aisyah Sodik di sini. Ana tolibatun ismi berarti Ahmad Aisyah atau Sodik. Nak tolibatun iki lan apa itu? Tolibatun setri cewek. Nah terus berarti nak Ahmad tidak mungkin, berarti Aisyah. Benar.
Katakan kami kudu rojul au siban kota hikmatain ilmu hikmah. Fardom kaulan rojul yang ibu ngamalan sapa rojul diharapan hikmah baik alun bakal melakukan sapa rojul anak itu dalam mongso benar ini. Jadi jenengan saged iri kalian wong iku kelawan Allah. Siji dikira wong sing nglakoni wong sing golek ilmu. Sedangkan di kalangan kami yang sing golek ilmu, lan wong sing ngamalaken ilmu ana ing rino lan aku jenengan kerja ilmu. Aku kok gak iso ngomong ilmu. Karena kami mereka ini, wah aku kok gak iso istiqomah kok iso ngomong. Masalah untuk umum kami Nabi kan ada itu kalau berdoa astagfirullah. Kalau sudah mengatakan kata-kata itu ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. الله سمع الله لمن حمده. الله Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Hamdan katsiran wa Ayo perhatikan, 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 perhatikan. Melalui apa? Perdagangan yang mempunyai siasat untuk agar Indonesia bisa dikasih agama Islam. Di sini sejarah Islam di Indonesia. Proses masuknya dan menyebarnya Islam secara langsung, secara damai, dikenal dengan cara bijaksana, lembut, tanpa paksaan, melalui hubungan komunikasi kerjasama perjalanan dan berikut. Masuknya Islam di Indonesia, penyebaran agama Islam di Nusantara. Melalui apa? Islam masuk. Siapa yang membawa agama Islam di Indonesia? Wali,
saling jaga. Jadi Islam masuk di Indonesia itu melalui komunikasi, perdagangan, perkawinan, dan lain sebagainya. Nah, cara masuknya bagaimana? Satu, dengan budaya Jawa, agar tidak menyinggung perasaan orang Jawa. Sunan tadi itu membuat gamelan seperti tayub, supaya tidak menyinggung warga setempat. Tiga, satu, dengan musik. Dua, dengan kegiatan tradisional. Tiga, lewat pemerintahan. Dan saya nanya, mana? Wah. Belum. Kenapa kalian buat video ini aja? Lalu suka dengan perang. Artinya yang ini begitu. Zaman yang Nabi yang perang itu disebut cerdas yang mati saat itu. Sehingga mereka wabati atau roh ini padahal sangat dekat. Ini masalah lagi. Aslinya orang-orang sepele lah. Oh, orang-orang wates, orang sapi itu, orang warisan. Kadang-kadang tidak itu padahal sangat dekat. Dan ini termasuk maksiat apa? Sudah lorong wanita. Jenenge Muhammad ini sapa bahan. Jenenge sinten? Abdul. Song ini Abu Muhammad itu orang disusui mboke. Sing nyusui sinten? Jal Aqidatul Awal. Sinten namanya? Sing nyusui Nabi Muhammad. Boten iki, boten Siti Aminah. Mariatul Siti Alimatus Sakti. Iku wong terus waktu Kenapa harus ada hari santri?
Dan kenapa harinya itu hari santri dan tidak hari kiai? Padahal yang memproklamirkan resolusi jihad itu adalah Simbah Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau adalah kiainya kiai. Beliau adalah Hadratus Syekh, muassis Pondok Pesantren Tebu Ireng, muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Tapi kenapa yang ada itu adalah hari santri? Kok bukan hari kiai? Tonggak daripada awal diadakannya hari santri karena semangat resolusi jihad yang terjadi pada tanggal 22 Oktober. Yang semestinya harus kita peringati adalah siapa yang membangkitkan, yang menggelorakan para santri dalam mempertahankan kemerdekaan pada waktu itu. Tapi yang muncul justru namanya adalah hari santri. Ini menunjukkan bahwasannya setiap kiai itu pasti pernah nyantri. Dan setiap kiai dia pasti pernah menjadi santri kiainya ketika dia masih mondok di pondok pesantren. Semua kiai pasti pernah jadi santri dan dia adalah santri bagi kiainya. Yang pasti disebut sebagai hari santri ini menunjukkan bahwasannya seorang kiai ini pun juga adalah sebagai santri. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mondok di pondok pesantren Bangkalan, asuhan daripada Kiai Khalil Bangkalan. Bertahun-tahun beliau mondok di sana. Setelah beliau mondok di Bangkalan kemudian pulang mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng. Setelah beliau mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng, Kiai Khalil Bangkalan kemudian ikut ke Tebu Ireng dan mengaji di depan Mbah Kiai Hasyim Asy'ari. Sempat kaget Kiai Hasyim Asy'ari, "Kiai, panjenengan adalah guru saya. Kenapa saat ini panjenengan justru mengaji kepada saya?" Dijawab oleh Kiai Khalil Bangkalan, "Sing biyen ya wis biyen. Yang dulu ya sudah berlalu. Kamu dulu mondok di tempat saya. Saat ini aku ingin belajar kepada kamu." Saling mencari ilmu, saling memperbanyak guru antara satu kiai dengan kiai yang satunya. Itulah tradisi para kiai zaman dahulu. Kiai Haji Abdul Karim, muassis pondok pesantren Lirboyo, ketika Mbah Kiai Hasyim Asy'ari mondok di pondok pesantren Bangkalan, Kiai Haji Abdul Karim sudah ada di pondok pesantren Bangkalan. Katakanlah beliau adalah kakak kelas atau senior daripada Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari setelah mondok kemudian pulang ke Tebu Ireng, mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng. Kiai Haji Abdul Karim ketika mau pulang, beliau mampir ke rumah temannya, yaitu Kiai Hasyim Asy'ari. Mampir di Tebu Ireng, transit tidak lama, hanya 4 atau 5 tahun lamanya transit di Tebu Ireng. Kiai Haji Abdul Karim juga ikut mengaji di depan Mbah Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari ketika ada masail-masail nahwiyah, masail-masail sorfiyah, beliau tanyanya kepada Kiai Haji Abdul Karim. Ini adalah satu tradisi ulama kita zaman dahulu, yaitu memperbanyak guru, memperbanyak sanad. Tidak ada rasa gengsi, tidak ada rasa takabur di dalam hatinya ketika berbicara masalah ilmu. Bagaimana kita saksikan Kiai Khalil Bangkalan ngaji ke Tebu Ireng. Bagaimana kita saksikan Kiai Hasyim Asy'ari ngaji ke Mbah Khalil Bangkalan. Bagaimana kita saksikan Kiai Abdul Karim ngaji ke Mbah Hasyim Asy'ari. Dan juga tidak gengsi ketika Mbah Hasyim Asy'ari bertanya tentang masalah-masalah nahwu dan sorob kepada Kiai Haji Abdul Karim. Ini adalah satu contoh yang harus kita terapkan yang saat ini sudah pudar dalam tradisi Nahdlatul Ulama. Mondok baru 6 tahun sudah ngaku sebagai kiai yang paling hebat. Lebih-lebih belum tahu mondok sama sekali, tiba-tiba membangun pondok pesantren. Ini namanya sudah salah kaprah. Tidak ada sanad yang jelas. Terus kemudian dia membangun pondok pesantren. Maka harus diluruskan. Sehingga jangan sampai tradisi ini lemah. Jangan sampai tradisi ini pudar. Ayo kita semangati
para santri-santri untuk selalu mengaji dan memperbanyak ilmu. Karena yang namanya Nahdlatul Ulama itu berdiri di atas tradisi. Nahdlatul Ulama berdiri di atas budayanya. Bagaimana tahlil, maulidan, manakipan dan lain sebagainya itu adalah warisan para leluhur. Itu adalah satu adat yang turun temurun dari kakek dan sampai ke atas. Walaupun toh terkadang kita tidak tahu dalilnya tahlilan, kita tidak tahu dalilnya maulidan, kita tidak tahu dalilnya manakipan. Jawaban yang paling ringkes, ikut sama para guru-guru, itu sudah cukup. Mbah Kiai Hasyim Asy'ari menegaskan di dalam ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره الله سمع الله لمن حمده الله بسم الله الرحمن Ayo perhatikan, 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 perhatikan. Belum. Bayu.
jenenge sinten Abdul Sungi ini Abdul Muhammad iki ora disusui mboke sing nyusui iki sinten Jal Aqidatul Awal sinten namanya sing nyusui Nabi Muhammad boten ibuke boten Siti Aminah boten Mariatul Siti Alimatus iku terus jadi lan ora tonggo walau kafiran senajan tanggane iku kafir terus setengah saking maksiat awak Gus tunggal mutlani maring tiyang sekali nah itu dari ngalami sak pinter-pintere tiyang sak mulya-mulyane tiyang kok wani karo wong sak wong gede bener-bener ini termasuk maksiate awak kenapa kalian wal fikru minazah lalu saka bintang perang artinya yang ini pekerja zaman yang Nabi yang perang itu sudah siap mati saat itu sehingga berikut waboti al-umroh ini medal sangat akal ini masalah lagi aslinya orang-orang sepele kan orang-orang wates, orang sapi itu orang warisan kadang-kadang tidak itu medal sangat akal dan ini termasuk maksiate apa sudah lorong wani sampai paling tambahan ibu boleh masih wafat telah dari utama walau panutan dari tetangga likul paham ini bagi stadion perlawanan dan terus yang ambil ibu sumber dari pertama sehingga kali yang memperkaya sama sehingga itu waktu lama masih waktu sampai itu dengan alam faedah mulai yang dari sampai itu dia dan ditambah nanti itu sampai ke wasbahkan lembah masih alam masih di buku faedah itu dari sekarang itu terus kayak itu koyok faes akan beliau ini di tengah dari koyok akan yang berbeda tapi ada yang itu terasa sama, ada disiplin, ada istiqomah, ada ajar katean saat itu. Tafakoh ngaji Allah fikir sih, kailah fikha, long saat ingin fikir ambil dulu kalau ide yang luntur, ilal diri mari kebagusan bakat lawan wadah yang menjadi positif omongan. jenenge Muhammad iki sapa bahane jenenge sinten Abdul Sungi ini Abdul Muhammad iki ora disusui mboke sing nyusui iki sinten Jal Aqidatul Awal sinten namanya sing nyusui Nabi Muhammad boten ibuke boten Siti Aminah boten Mariatul Siti Alimatus iku terus waktu itu walau anda berdoa membuat berdoa karena ada beberapa keinginan
kenapa harus ada hari santri dan kenapa harinya itu hari santri dan tidak hari kiai. Padahal yang memproklamirkan resolusi jihad itu adalah Simbah Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau adalah kiainya kiai. Beliau adalah Hadratus Syekh, muassis Pondok Pesantren Tebu Ireng, muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Tapi kenapa yang ada itu adalah hari santri? Kok bukan hari kiai? Tonggak daripada awal diadakannya hari santri karena semangat resolusi jihad yang terjadi pada tanggal 22 Oktober. Yang semestinya harus kita peringati adalah siapa yang membangkitkan, yang menggelorakan para santri dalam mempertahankan kemerdekaan pada waktu itu. Tapi yang muncul justru namanya adalah hari santri. Ini menunjukkan bahwasannya setiap kiai itu pasti pernah nyantri. Dan setiap kiai dia pasti pernah menjadi santri kiainya ketika dia masih mondok di pondok pesantren. Semua kiai pasti pernah jadi santri dan dia adalah santri bagi kiainya. Yang pasti disebut sebagai hari santri ini menunjukkan bahwasannya seorang kiai ini pun juga adalah sebagai santri. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mondok di pondok pesantren Bangkalan, asuhan daripada Kiai Khalil Bangkalan. Bertahun-tahun beliau mondok di sana. Setelah beliau mondok di Bangkalan kemudian pulang mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng. Setelah beliau mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng, Kiai Khalil Bangkalan kemudian ikut ke Tebu Ireng dan mengaji di depan Mbah Kiai Hasyim Asy'ari. Sempat kaget Kiai Hasyim Asy'ari, "Kiai, panjenengan adalah guru saya. Kenapa saat ini panjenengan justru mengaji kepada saya?" Dijawab oleh Kiai Khalil Bangkalan, "Sing biyen ya wis biyen. Yang dulu ya sudah berlalu. Kamu dulu mondok di tempat saya. Saat ini aku ingin belajar kepada kamu. Saling mencari ilmu, saling memperbanyak guru antara satu kiai dengan kiai yang satunya. Itulah tradisi para kiai zaman dahulu." Kiai Haji Abdul Karim, muassis pondok pesantren Lirboyo, ketika Mbah Kiai Hasyim Asy'ari mondok di pondok pesantren Bangkalan, Kiai Haji Abdul Karim sudah ada di pondok pesantren Bangkalan. Katakanlah beliau adalah kakak kelas atau senior daripada Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari setelah mondok kemudian pulang ke Tebu Ireng, mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng. Kiai Haji Abdul Karim ketika mau pulang, beliau mampir ke rumah temannya, yaitu Kiai Hasyim Asy'ari. Mampir di Tebu Ireng, transit tidak lama, hanya 4 atau 5 tahun lamanya transit di Tebu Ireng. Kiai Haji Abdul Karim juga ikut mengaji di depan Mbah Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari ketika ada masail-masail nahwiyah, masail-masail sorfiyah, beliau tanyanya kepada Kiai Haji Abdul Karim. Ini adalah satu tradisi ulama kita zaman dahulu, yaitu memperbanyak guru, memperbanyak sanad. Tidak ada rasa gengsi, tidak ada rasa takabur di dalam hatinya ketika berbicara masalah ilmu. Bagaimana kita saksikan Kiai Khalil Bangkalan ngaji ke Tebu Ireng. Bagaimana kita saksikan Kiai Hasyim Asy'ari ngaji ke Mbah Khalil Bangkalan. Bagaimana kita saksikan Kiai Abdul Karim ngaji ke Mbah Hasyim Asy'ari. Dan juga tidak gengsi ketika Mbah Hasyim Asy'ari bertanya tentang masalah-masalah nahwu dan sorob kepada Kiai Haji Abdul Karim. Ini adalah satu contoh yang harus kita terapkan yang saat ini sudah pudar dalam tradisi Nahdlatul Ulama. Mondok baru 6 tahun sudah ngaku sebagai kiai yang paling hebat. Lebih-lebih belum tahu mondok sama sekali, tiba-tiba membangun pondok pesantren. Ini namanya sudah salah kaprah. Tidak ada sanad yang jelas. Terus kemudian dia membangun pondok pesantren. Maka harus diluruskan. Sehingga jangan sampai tradisi ini lemah. Jangan sampai tradisi ini pudar.
Ayo kita semangati para santri-santri untuk selalu mengaji dan memperbanyak ilmu. Karena yang namanya Nahdlatul Ulama itu berdiri di atas tradisi. Nahdlatul Ulama berdiri di atas budayanya. Bagaimana tahlil, maulidan, manakipan, dan lain sebagainya, itu adalah warisan para leluhur. Itu adalah satu adat yang turun-temurun dari kakek dan sampai ke atas. Walaupun toh terkadang kita tidak tahu dalilnya tahlilan, kita tidak tahu dalilnya maulidan, kita tidak tahu dalilnya manakipan. Jawaban yang paling ringkes, ikut sama para guru-guru, itu sudah cukup. Mbah Kiai Hasyim Asy'ari menegaskan di dalam La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Allah. Sallallahu alaihi Allah. 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 Bismillahirrahmanirrahim.